Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ustadz Australia sehat. Oh iya. Alhamdulillah. Allah. Ini nampak taraga. Ada tuh. Sehari ini nampak Ustadz rasa kehilangan. Lanjut aja Civitas, langsung Ustadz Ali. Ayo lanjut Pak Ustadz. Bisa Monggo. Pak Pito, Mak Datuk, Bu Haji seluruh jemaah, pamit dulu. Namo jalan. Ya Kak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mai. Ya wasamu Pak Haji, ini deh sadonya wasamu Bu Mai, wa nuri Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Desi, makasih Desi. Ya, sama. Oke, Mondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Tembus ya. Kul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Ya. Dari Salmi dia. Ya. Kan udah Enggak. Ya, Tok Palo. Saya sehat Tok Palo. Alhamdulillah. Nah iya. Syukur alhamdulillah. Bila ke Jakarta? Bila ke Jakarta? Nah, ke Jakarta nanti ya. Hah? Sana kemarin lu. Tuan Pak mari. Iya. Iya. Sepi. Bawa supi Supi, katanya. iya. Supi lain. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah pai. Belum. Bilo. Oh, kira-kira 2 bulan lagi dah. Lah sudah corona sadana lah selesai. Baik ke situ. Lah boleh tiket. Lah boleh tiket. Tiket murah. Tiket murah. Ya, tentu booking dulu. Udah lihat tadi kan. Dah. Udah tuh. Ya. Ya. Terima kasih. Ya lah. Udah. Lanjut pos kali. Iya. Datuk Pono. Iya. Bisa pos lanjut kali ya. Oh, Ipos langsung Datuk. Ya. Ipos nyimak dulu Datuk, biar yang. Oke. Ya makasih Datuk. Assalamualaikum Ustadz Hidayatullah. Buka suaranya Ustadz. Gambarnya nak nampak ada Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Itu Pak Ibu. Terima kasih bergabung di pengajian bersama Bu. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Kami minta waktu Pak Ustadz kira setengah jam saja. Jadi kita mulai besok jam berapa bisa ada waktu Pak Ustadz? Sampai jam berapa Pak Ustadz ada waktu? Kemudian jam 7:30 ada cara jam ya, jam 7:30 nanti jam 3 bisa. Atau gimana Pak Haji Pitos? Kita langsung aja dulu. Habis
Ya, Langsungkan dulu tapi disuruh Pak Ustadznya ngaji dulu Yo, tuh. maksudnya begitu Bu Des. Nah, gitu. Wah, simain sama-sama. Tentu izin marbot dulu. Iya, silakan. Iya, silakan, ya benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang tadarus yang terhormat, hari ini kita dikunjungi oleh salah seorang ustadz kita yang kita banggakan, orang Suliaya, Hidayatullah. Sering mengasihi pengajian di Semabu Hilir dulu di waktu restoran. Oleh karena itu hari itu kita minta beliau menyisihkan waktu sekete untuk memberikan pencerahan agama kepada kita bersama. Oleh karena itu saya persilakan pada Pak Ustadz. Pak Ustadz kau orang Semabu juga, jadi tidak orang lain dah. Jadi buka sesadonya yang terasa Pak Ustadz. Karena itu kita silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan. Baik. Dari permintaan mengaji Pak Ustadz dulu gak 2 ayat katanya. Lanjut kayak tadi aja. Pengalaman lah. Setengah halaman. Ah, ya salaman dah Pak. Spontan ya Pak Ustadz. Setengah lah cukup. Lanjutkan Apa tadi Bu? Mohon maaf. Al-Baqarah ayat 9. 29. Al-Baqarah 49. ya. Pak Ustadz. Sampai 9 Al-Baqarah. Baqarah 49. Mudah-mudahan kita menyimak sadanya, di mana dengungnya, di mana panjangnya, di mana berontinya. Silakan Pak Ustadz. Siap. Sampai 9 itu ya. Ya, sampai 9. Ajainakum. Najaina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ya Allah. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. Allah. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Allah. إنه هو التواب الرحيم. Allah. Hai. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ayat lain, Ustaz. Sadaqallahul azim. Ayat lain, Ustaz. Saya salah halaman. Ayat lagi. Iya, saya ayat lain. Jorobaan, labia jorobaan, tanang rasanya tiawak mendangan. Lanjut, Pak Ustaz. Apa lagi, Ustaz? Lanjut, Ustaz. Berapa tadi, Bu? Ya. 57 lain, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nampak di sekolah. Kok makanya tak nampak orang bahasa dulu. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Lah kali Bu ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Ya Allah, enaknya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang tadarus yang terhormat, hari saat itu kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah. Sekitar informasi Pak Ustadz, jemaah kita itu sampai 50 orang. Alhamdulillah. Ya, kadang-kadang masuk keluar dan terakhir sampai 50 orang. Hari ini lebih dari 30 orang yang hadir. Ini dari seluruh dunia, dari Australia dan sampai ujung Pulau Sumatera dari Lok Sumawang Aceh. Alhamdulillah itu. Gambaran dan waktu kita persilakan kepada Pak Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih pada Datuk Pak Helmi Panuh, Datuk Panama Rajo. Bapak dan Ibu semua, mungkin saya ulang lagi dengan salam Bapak dan Ibu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah virtual Zoom pengajian Simabu Iliyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini Bapak dan Ibu, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan. Pada pagi ini Allah masih berikan kita kesempatan. Dengan kesempatan, dengan kesehatan yang Allah berikan tersebut Bapak dan Ibu, kita secara bersama-sama bisa hadir setiap hari. Saya perhatikan Pak Ibu ya, setiap waktu. Dalam rangka bersilaturahmi, menambah ilmu pengetahuan kita, mengasah bacaan Al-Quran kita dalam virtual kali ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, hadirnya kita, bergabungnya kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita berbicara ibadah Bapak dan Ibu, harapan kita semua ialah agar sholat kita, bacaan Al-Quran kita yang kita pelajari setiap pagi ini dicatat sebagai amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada baginda kita, junjungan kita yakni ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sebagai sosok paripurna, contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kelak di yaumil qiyamah, kita yang hadir pada virtual pagi hari ini bisa mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati, yang saya muliakan pada pagi hari ini sahibul hajat, yang terhormat datuk saya, mama, guru, yakni ayahanda Mama Helmi Panuh Datuk Purnama Raja. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam umur beliau. Kemudian yang saya hormati para alim dan ulama, kaum cerdik pandai, para nenek mama seluruh bendang dalam negari. Kita indak tasabu idak namo, badan pun tak terpuji dek gala, hadirin wala hadirat, jamaah virtual Zoom pengajian Simabu Iliyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebuah kehormatan bagi saya Bapak dan Ibu, saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang nilai-nilai agama, tentang nilai-nilai kajian yang diajarkan oleh agama kita di hadapan orang tua saya, para datuk saya, kemudian mama saya, orang kampung saya, Bapak dan Ibu, mobil khusus orang USA ya datuk ya, orang Sule Aye itu ya, orang Sule Aye gitu ya, orang Sule Aye asli gitu ya, Bapak dan Ibu. Yang tadi datuk kita telah menyampaikan ada yang di kampung, ada yang di perantauan, bahkan ada yang di luar negari ya, ya, luar negari. Kalau di kampung, kalau luar negari itu berarti luar Sule Aye itu ya. Tapi kalau tadi datuk mungkin luar negeri berarti luar Indonesia berarti itu ya. Luar Indonesia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya merasa takzim dan salut Bapak dan Ibu. Saya kira begitu corona datang, pengajian Simabu Iliyah ini seperti kayak mati suri. Perkiraan saya datuk pertama kali hilang gitu tuh. Tapi ternyata beberapa lama saya perhatikan Mamandara kita selalu update gitu. Ternyata corona ini tidak menghalangi orang pengajian dan datuk ya. Tidak menghalangi orang pengajian, tidak menghalangi orang menuntut ilmu. Saya lihat sudah ada di YouTube luar biasa Bapak dan Ibu, sudah ada di YouTube secara virtual dan lain segala macamnya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata pengajian Simabu Iliyah ini mengajarkan kepada orang Sule Aye sebenarnya Bapak itu bahwa
Ya, kalau kita punya keinginan, punya niat untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, ya tidak bisa dihalangi oleh waktu, tidak bisa dihalangi oleh tempat. Dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita bisa selalu bersama-sama dalam belajar agama. Dan ini dibuktikan Bapak dan Ibu. Dan yang saya kira pada Datuk Mamandara Pitos, saya kira sepertinya baru si Mbak Bu Ili yang istiqomah kayak itu ya, yang istiqomah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan sampai pandemi ini berakhir, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, kita bisa istiqomah mengikuti kajian-kajian yang setiap hari, setiap pagi diselenggarakan oleh kumpulan atau persukuan si Mbak Bu Ili. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu untuk mengajarkan dalam segala macamnya. Cuma sedikit. Saya ini berawal Bapak dan Ibu ialah dari rasa senang, rasa salut, rasa bangga gitu. Saya mikir gini Bapak Datuk dan Bapak dan Ibu semuanya. Kalaulah orang tua saya saja, datuk-datuk saya aja, yang mohon maaf ini bukan masalah umur Bapak Ibu, yang tua-tua saja bisa menyelenggarakan kegiatan ini secara online. Saya mikir, ulang-ulang mudanya ke mana gitu tuh ya. Yang mudanya ke mana? Di pagi hari dan lain segala macamnya gitu kan. Jadi pengajian itu menyindir saya juga Mamandara Pitos. Kok menyinggung saya sebagai seorang anak muda yang mungkin baru berumur 30-an, yang ternyata orang tua saya aja, para senior saya aja itu bisa menyelenggarakan pengajian-pengajian yang rutin dan aktif di setiap paginya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini sebagai sarana sindiran yang sangat-sangat positif terhadap anak-anak muda kita, keponakan kita, dan lain segala macam. Kemudian hal yang kedua Bapak dan Ibu yang saya tangkap dari pengajian ini, karena saya pendengar setia YouTube Mamandara Pitos Bapak dan Ibu, pendengar setia, ialah itu nggak ada waktunya Bapak Ibu, saya lihat ya. Ada yang durasi 2 jam, ada yang 1 jam setengah, bahkan ada yang rekor sampai 4 jam saya lihat di YouTube juga Bapak Ibu. Ini berarti bahwa ternyata ya ini membuktikan perkataan Rasulullah Bapak dan Ibu ialah salah satu tempat yang dimana seseorang itu boleh berlama-lama di dalamnya ialah itu majelis taklim, yaitu tempat pengajian. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang hadir, Bapak dan Ibu yang terus istiqomah di dalam pengajian virtual ini, insya Allah kelak di yaumil kiamah bisa membuktikan perkataan Rasul tersebut ialah tempat yang paling bahagia itu ialah di mana seseorang bisa berlama-lama di suatu majlis, di dalamnya ada sharing ilmu pengetahuan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga sebagai bahan sharing kali Bapak dan Ibu, sharing sarana berbagi kita pada pagi hari ini ialah saya menikmati pengajian bacaan Al-Quran Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir, walaupun tidak live di Zoom, nggak gabung di Zoom Bapak dan Ibu, saya melihatnya di YouTube. Di sana ada guru saya, Ibu Des, selalu membantu gitu kan, membantu Bapak dan Ibu semua membaca Al-Quran. Dan ini semakin meyakinkan saya Bapak dan Ibu bahwa ternyata orang-orang Sule Ayi itu benar. Tidak ada yang tidak bisa baca Quran. Tidak ada yang mereka itu tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Itu untuk generasi-generasi awal kali Datuk ya. Tapi wallahu alam untuk generasi-generasi kebelakangan ini kita nggak bisa memprediksi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena rata-rata ada yang lahir di perantauan, ada yang lahir bukan di sudut air. Tapi rata-rata kalau kita bisa ambil kesimpulan ini Bapak dan Ibu, orang-orang yang lahir di sudut air pasti bisa mengaji. Oh, permasalahan masih terbata-bata mungkin kalau kecil orang waktu dulu Bapak dan Ibu ialah paksa jalan dia diturik, lancar kaji dek diulang. Mungkin gara-gara itu kali Bapak Ibu. Tapi rata-rata basic atau dasarnya sudah punya untuk membaca Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan sharing kita kali ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran Bapak dan Ibu. Apa sih faidah, apa sih kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran? Terkadang Bapak dan Ibu, agama itu kan penuh dengan janji dan ancaman. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan, pasti ada ancamannya. Pun juga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, pun juga ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kalau kita lihat orang melakukan kemaksiatan jelas,
Orang berzina, fajlidu, maka cambuklah dia, maka rajamlah dia. Kalau orang itu membuka aurat, maka lakukanlah ini sama dia. Kalau seseorang itu durhaka sama orang tua, inilah ancaman dari Allah. Tapi sekarang Bapak dan Ibu ialah janji yang akan kita bahas ialah bagaimana janji Allah, bagaimana janji Allah yang diucapkan oleh Rasulullah maupun dalam Al-Quran sendiri Bapak dan Ibu, terkait bagi orang-orang yang istiqomah dalam Al-Quran. Terkait orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terkait orang-orang yang selalu menghadirkan waktunya untuk Al-Quran. Nah, ini sengaja saya sampaikan Bapak dan Ibu, karena saya ingin memberikan kebahagiaan, berita gembira kepada orang tua saya, mama-mama saya yang ada di Zoom ini, yang istiqomah setiap paginya mau bertadarus, yang mau membaca Al-Quran sebagai bahan kebanggaan bagi kita Bapak dan Ibu. Kelak kalau seandainya saya bisa baca Quran, saya rutin baca Quran, apa Ustadz yang saya dapatkan? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memulai dengan beberapa hal dulu Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama ialah, yang ingin saya mulai ialah, berapa banyak umat Islam yang memiliki Al-Quran di rumahnya? Nah, itu kita mulai dari sana Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan mendasar. Lai berapa banyak orang tuli ayye yang punya Al-Quran di rumahnya? Kita kecilkan lagi skop dan ruang lingkupnya Bapak dan Ibu. Pasti semuanya punya ya Datuk ya. Pasti semuanya punya. Pasti semuanya memiliki. Ada di ruang tamu, ada di dalam kamar, ada untuk pajangan, boleh Quran lancak-lancak, taruh di ruang tamu dan lain segala macam. Jawabannya pasti kita katakan pasti punya. Tidak ada orang sulai yang tidak punya Al-Quran. Tidak ada orang sulai yang tidak punya mushaf Al-Quran. Pasti kita semua punya Bapak dan Ibu. Bahkan itu melebihi dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Bapak dan Ibu ialah, berapa banyak orang sulai yang punya Quran tersebut membaca Al-Quran? Nah, itu pertanyaan kedua Bapak dan Ibu. Nah, ini sengaja saya lemparkan pertanyaan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena insya Allah orang yang hadir dalam virtual pun tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia setiap pagi baca Quran. Nah, yang pertama, awaklah punya Quran. Tapi yang kedua, Bapak dan Ibu, ialah berapa banyak orang sulai yang punya Quran tadi bisa membaca Quran. Baik itu yang di kampung maupun yang di perantauan. Nah, kemudian timbul lagi Bapak dan Ibu, pertanyaan yang ketiga. Ialah, berapa banyak orang sulai atau keturunan sulai atau jamaah yang hadir dalam virtual kali ini, punya Quran, membaca Quran, bisa memahami dan menghayati Al-Quran. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ini tingkatannya. Awak punya Quran, kemudian yang kedua, awak baca Quran. Nah, pertanyaan yang ketiganya ialah, berapa banyak di antara awak yang bisa memahami dan menghayati isi Al-Quran? Nah, pertanyaan yang ketiga. Nah, kemudian pertanyaan terakhir pada pagi hari ini Bapak dan Ibu ialah, ketika awaklah punya Quran, ketika awaklah membaca Quran, ketika awaklah bisa menghayati, memahami makna Al-Quran, pertanyaan selanjutnya ialah, berapa banyak di antara awak yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Itu Bapak dan Ibu. Ini 5 hal ini atau 4 hal ini Bapak dan Ibu, satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Awak punya Quran, ini bisa ngomong ngaji, tentu awak punya Quran. Oh Ustaz, kini yang punya Quran Ustaz, tapi canggih, gimana? Di Android, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin, walaupun awak punya Quran di Android, kemudian di merek-merek lain dan segala macam Bapak dan Ibu, pasti yakin saya, kita pasti punya mushaf Al-Quran di rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya waktu untuk meluangkan diri kita untuk baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak kita bisa menghayati isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir ialah seberapa banyak kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, dari sini bisa kita cek Bapak dan Ibu. Ada orang yang rajin mengaji, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang dibacanya. Nah, berarti sampai tahap kedua Bapak dan Ibu. Ini punya Al-Quran, tapi ini tidak bisa. Ini baca Quran, punya Quran, baca Quran, tapi ini belum bisa menghayati atau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Atau ini bisa baca Quran, dia bisa menghayati makna Al-Quran, tapi dia belum bisa mengamalkan Bapak dan Ibu. Maka di sini berlakulah kalimat Allah, ialah
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat banci, Allah itu sangat berang kepada orang-orang yang bisa mengecek, kepada orang yang bisa memahami isi Al-Quran tapi yang tidak bisa mengamalkan. Ini bahaya bagi kita Bapak dan Ibu. Maka kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak dan Ibu, ompek hal tadi ialah itulah tingkatan-tingkatan seseorang dalam mempelajari Al-Quran. Ini punya Al-Quran, ini bisa membaca Quran, ini bisa memahami kandungan Al-Quran, dan ini bisa mengamalkan isi Al-Quran. Inilah yang dikatakan Bapak dan Ibu ialah orang-orang yang sempurna pemahamannya terhadap Al-Quran. Nah, kira-kira Pak Bu, awak kini kok sampai di tahap yang mana? Apakah awak baru punya mushaf? Atau minimal Bapak dan Ibu, awak yang hadir dalam virtual kali itu, mungkin awaklah sampai kepada orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Ya Pak Ibu ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu ialah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan. Ini Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu, Allah telah mewanti-wanti dari dahulu kala, 1400 tahun yang lalu, ada kelak umat Islam, ya kaumku kata Rasulullah, berarti umat Islam. Mereka belajar Al-Quran, tapi mereka tuh mengacuhkan Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran, dia tidak mengamalkan Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran, mereka tidak membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan dan kaidah. Alhamdulillah setiap pagi Bapak dan Ibu kita terhindar dari hal seperti ini. Kenapa? Karena kita bertadarus, ada yang membenarkan, kalau salah ada yang membetulkan, kalau keliru ada yang meluruskan. Nah, itulah fungsi kita Bapak. Nah, selanjutnya lagi Bapak dan Ibu, terkait janji-janji Allah, janji Rasulullah terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Bapak dan Ibu dalam sebuah hadis yang pertama ialah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian itu kata Rasul Bapak dan Ibu ialah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi inilah janjinya Bapak dan Ibu yang pertama. Jadi bukan nggak ada gunanya Bapak dan Ibu kita hadir setiap pagi, kita join Zoom setiap pagi, habislah paket kuota kalimat ya, agak 1 giga, agak 2 giga gitu. Tapi apa balasannya Bapak dan Ibu? Kita dianggap oleh Rasul orang-orang terbaik. Orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Nah, bagi siapa yang bisa membaca Al-Quran, seri, maka saya menikmati banget Bapak dan Ibu di Zoom ini, di YouTube-nya Memandara Fitos itu, wah, ini berasa di kampung mana awak mengaji Rasul. Kenapa Bapak Ibu ya? Ada salah membenarkan dan segala macam. Kenapa Bapak dan Ibu? Masing-masing daerah itu punya metode tersendiri dalam mengajarkan kepada muridnya dalam belajar Al-Quran. Tapi kalau cara-cara yang di YouTube setiap pagi kita perhatikan, ikut ala-ala di kampung dulu kali Pak Bu ya, di kampung salah dibenarkan, bergiliran dan lain segala macam. Gitu. Itu janji Rasulullah yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak dan Ibu, ya, barang siapa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, pahalanya luar biasa. Sangat banyak Pak Bu. Jadi awak tidak usah khawatir Pak Bu. Kira-kira Ustaz, ambo mengaji diterima tidak di Allah? Kira-kira ambo mengaji, pahala ambo banyak pun tidak? Awak tidak usah mikir kasihan Bapak dan Ibu. Kenapa? Asalkan itu perintah Allah dan Rasul, kita laksanakan. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau awak pikirkan semakin banyak, semakin tidak mau mengaji jadinya. Ambo tidak mau sholat Ustaz, begitu. Ambo belum siap, waktu itu hati ambo masih kotor. Ambo belum bisa menetik jilbab Ustaz, waktu itu Bu, hati ambo belum berhasil. Kalau itu awak pikirkan Bu, awak akan semboyang, awak tidak akan pakai jilbab, awak tidak akan mengaji. Yang penting asalkan itu perintah Allah, kita laksanakan dulu. Makanya Bapak dan Ibu dalam agama itu ada namanya sifatnya ta'abbudi, ada yang sifatnya ta'akuli.
Kalau ta'abudi ya laksanakan dulu baru kita boleh berdiskusi. Nah, namanya ta'abudi Bapak dan Ibu, kayak sembahyang. Mbak aku sembahyang isya kok sampai rakaat Ustaz. Mbak aku sembahyang zuhur kok sampai rakaat. Mbak aku takbiratul ihram boleh kok. Kan ada pertanyaan model itu, Bu. Makanya sifatnya ialah ta'abudi. Begitupun juga dengan Al-Qur'an Bapak. Kita baca dulu. Kita nikmati aja dulu, maka insya Allah kita akan bisa menikmati dari keindahan Al-Qur'an tersebut. Hadis yang ketiga Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul lazi, perumpamaan orang-orang yaqra'ul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian ia benar dalam membacanya. Nah, Bapak dan Ibu, orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi benar dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah. Maka nanti di akhirat kelak dia akan bersama dengan para malaikat, Bapak dan Ibu. Nah, pengen enggak, Bu? Pak, dia malaikat menuju surga. Pengen, Bu, ya? Makanya syaratnya kita perbaiki bacaan kita. Kita nikmati, belajar, kita talaki kepada guru kita. Siapa kira-kira yang bisa membetulkan bacaan kita. Nah, ini Bapak dan Ibu resikonya bagi orang yang belajar Al-Quran tanpa guru. Maka hati-hati Bapak dan Ibu, belajar Al-Quran jangan sampai kita membaca Al-Quran itu tanpa guru. Kenapa? Karena Al-Quran itu sesuatu yang ada aturan mainnya. Maqamut tajwid fil Quran. Makam-makam tajwid, hukum tajwid hanya ada dalam Al-Quran Bapak dan Ibu. Maka nanti ada aturan mainnya. Jangan sampai nanti kita membaca Al-Quran, tidak ada orang yang menegur kita kalau kita salah. Tidak ada orang yang membenarkan kita kalau kita keliru. Misalkan Bapak dan Ibu, alhamdulillah kemarin saya lihat Bapak dan Ibu ada yang berkaitan dengan gunnah. Ibu Des, guru saya Bapak dan Ibu membenarkan gunnah, makhrajnya, panjang pendeknya dan lain segala macam. Kenapa ini perlu diperhatikan Bapak dan Ibu? Karena ini berkaitan dengan makna Al-Quran itu sendiri. Contoh, kita perhatikan Bapak dan Ibu. Kita baca Fatihah aja Bapak dan Ibu. Saya masih ingat tuh Pak Bu. Saya dulu, mohon maaf Bapak dan Ibu, begitu masuk pesantren, dulu kan sudah lomba MTQ kemana-mana, alhamdulillah mewakili sudut air, kabupaten, kemudian saya di kampus juga, alhamdulillah ini bukan sombong Bapak dan Ibu, mungkin sekedar tahadus min ni'mah aja, berbagi dalam kebaikan saja Bapak dan Ibu. Lomba, tiba-tiba Bapak dan Ibu, saya masuk pesantren lagi Bapak dan Ibu, belajar lagi, tesnya itu gampang Pak Bu, hanya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, maka saya kira waktu itu Pak Bu, awak kira, ambu kira Bapak Ibu, gampang lah Fatihah mah. Awak lah dapat piala lomba kemana-mana, masa Fatihah nggak bisa baca. Ternyata apa yang terjadi Bapak dan Ibu ialah saya nggak lulus. Saya nggak lulus Bapak dan Ibu. Nggak lulus, yang ada ialah rasa marah, emosi yang berlebihan. Siapa sih gurunya? Kok ambu bisa dikatakan nggak lulus? Apa sih prestasinya? Seberapa hebat ini? Maka di sini Bapak dan Ibu diuji. Bagi orang yang belum bisa, diuji egoisnya. Bagi orang yang belum, yang sudah bisa, yang sudah jago, diuji egoisnya. Emosi kita dikontrol. Kenapa? Karena ini amalan ibadah Bapak dan Ibu. Siapa sih yang majah? Siko majah, ini aja belum pernah juara, masa ini majah ambo. Siapa sih yang beraja? Ambo tak mau majahnya, karena belum bisa seketik olah. Jadi di sini butuh emosi, kontrol emosi, dan keikhlasan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya mikir, saya mau keluar lagi dari ini sekolah, dari pesantren, atau saya lanjut. Akhirnya Bapak dan Ibu, saya temui salah seorang guru, beliau berkata kepada saya, Bapak dan Ibu, Hidayat, ya Ustaz, kalau kamu belum punya rasa ikhlas di hatimu untuk belajar Al-Quran, maka jangan harap kamu bisa akan menjadi golongan ahli Quran. Kalau kamu belum bisa menghilangkan rasa, apa namanya Pak Bu? Kalau kecewa orang soberang, emosi dan lain segala macam, berarti Al-Quran nggak akan mau menyatu dengan dirimu. Akhirnya Bapak dan Ibu, saya mengambil belajar di sana. Ternyata Bapak dan Ibu, salah, benar-benar salah bacaan saya Pak. Contohnya bagaimana Pak Bu? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan, bacaannya kan gampang. Setiap hari kita pelajari kan Pak Bu ya. Setiap hari, setiap sholat awak baca, setiap sholat sunat awak baca, bahkan sebelum pengajian awak baca. Kemudian saya renungi Pak Bu, di mana letak kesalahan? Oh ternyata Bapak dan Ibu ialah penyebutan huruf ainnya itu kurang tepat. Ain, itu kan ain itu kan posisinya kan di tenggorokan Pak Bu ya. Huruf-huruf yang keluar di dalam makhraj halqun. Makanya huruf izhar itu, mungkin nanti lebih lanjut silakan tanya ke Ibu Des, guru saya Bapak Ibu ya. Mungkin
Huruf izhar kan ada 6. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ha itu kan di pangkal tenggorokan, ain dan ha itu di tengah tenggorokan, ghain dan kha itu kan di ujung tenggorokan. Ternyata Bapak dan Ibu, saya salah dalam menempatkan huruf. Ain itu ambil dari pangkal tenggorokan. Jadi hurufnya terkesan A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya baca A. Akhirnya saya telusuri Bapak dan Ibu. Kenapa kok salah dalam mengucapkan artikulasi atau makhraj itu bisa menyebabkan kita salah dalam mengamalkan. Oh, ternyata artinya beda Bapak dan Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam. Tapi begitu saya baca A, kita dalam surat misalkan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Awak ada saking capeknya baca Fatihah, tak baca dewa A. Artinya beda Bapak dan Ibu. Segala puji bagi Allah, Tuhan Raja segala penyakit. Masa awak meminta kepada Allah tapi Tuhan kecil Raja penyakit. Oh, ternyata di sini Pak Bu. Oh iya, ya ampun salah. Akhirnya Pak Bu, saya 1,5 bulan kurang lebih 40 hari Pak Bu, 40 hari itu khusus belajar Al-Fatihah aja. Kesal nggak Bu? Kesal. Tapi mau gimana Pak Bu? Untuk mendapatkan sesuatu yang baik, ya mau tahu kita harus ikut. Dan ternyata begitu selesai Pak Bu mendapatkan ijazah, sanad dan lain segala macamnya, baru kita sadar, ternyata benar ya, selama ini saya salah. Selama ini saya keliru. Contoh lagi Bapak dan Ibu. La'allakum tashkurun. Sya. Itu kan sya Pak Bu ya? Sya. Bukan sa. Kan ada 3 ya, ada sya, ada sa, ada sa. Nah, ternyata kalau kita ucapkan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, Pak Bu. Tapi kalau kita ucapkan la'allakum tashkurun, tashkurun. Kalau kecil awak mah, sina samosik kali Bu di kampung Bu ya, samosik ya, samosik. Samosik. Ah, itu kan ya. Artinya beda. Mudah-mudahan engkau mabuk. Kapan Allah menyuruh kita mabuk Bapak dan Ibu? Itu artinya beda Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan engkau mabuk. Wah, bahaya ternyata Bapak dan Ibu. Jadi menurut saya Bapak dan Ibu, pentingnya kita atau urgensinya kita mempelajari ilmu tajwid, mempelajari Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya Bapak dan Ibu ialah bagaimana kita bisa mendudukkan bacaan kita tersebut tidak menyalahi kaidah dan makna dari Al-Quran itu sendiri. Maka bersemangatlah Bapak dan Ibu, bagi kita-kita yang setiap hari mau belajar Al-Quran, mau mempelajari setiap hari makhrajnya, ahkamul hurufnya, sifatul hurufnya, dan lain segala macam. Minimal Pak Bu ialah makhrajnya kita tepat, ahkamul hurufnya kita tepat. Apa itu ikhfa, apa itu izhar, apa itu idgham, apa itu iqlab. Mana huruf yang keluar dari tenggorokan, mana huruf yang keluar dari lidah, mana huruf yang keluar dari syafatain atau asyafatan dari 2 bibir kita, dan lain segala macam. Itu akan menjadi nikmat Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu, kopi itu akan terasa nikmat bagi pencandu kopi. Ya nggak tuh ya? Teh itu akan terasa nikmat bagi orang yang suka teh. Coba aja teh ke orang yang penyakit gula. Mungkin tidak nikmat keceknya Pak Bu. Randang itu mungkin terasa nikmat bagi orang-orang yang penikmat randang Bapak dan Ibu. Tapi insya Allah orang dunia aku kayak selalu randang kayaknya Pak tuh ya. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu. Maka Al-Quran itu akan terasa nikmat bagi orang-orang yang selalu rindu akan Al-Quran. Jadi kalau awak tidak merasa rindu di Al-Quran, biasa aja Pak. Tapi kalau awak rindu dengan Al-Quran, pasti ada keinginan untuk belajar. Ada keinginan kita untuk menggali lebih lanjut terkait Al-Quran. Nah, lanjut Pak Bu. Ini hadisnya yang saya keluarkan Bapak Ibu ya. Apalagi janji Allah melalui Rasulullah Bapak dan Ibu terkait orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Bapak dan Ibu, Iqra'ul Qur'ana. Ya, bacalah Al-Qur'an wahai umatku. Orang sulit aja bacalah Al-Qur'an kata Rasul. Untuk apa ya Rasul kami baca Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat, orang sulit aja kata Rasul, datang kepada engkau untuk memberikan syafaat. Datang kepada engkau untuk memberikan syafaat. Insya-Allah pengajian Semabu ini nanti dibawa Datuk kita, Datuk Penomah Rajo, insya Allah nanti berbondong-bondong ke dalam surga di bawah naungan Al-Quran. Amin. Pak Bu ya, kita berbondong-bondong masuk Al-Quran ke dalam surga nanti di bawah syafaat Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu, kajian ini, kenapa
ada ulama berbeda pendapat Bapak dan Ibu. Berbeda pendapat dalam hal gini Pak Bu. Ialah ada ulama mengatakan Al-Quran itu ialah makhluk. Nah, kok bisa makhluk Ustaz? Kan Al-Quran nggak bisa berjalan. Kan Al-Quran nggak bisa bernafas. Al-Quran nggak bisa lari. Al-Quran nggak bisa terbang. Oh, tapi ternyata Bapak dan Ibu oleh ulama-ulama tasawuf mengatakan gini Pak Bu, ialah kenapa Al-Quran dikatakan sebagai makhluk? Karena kelak di hari kiamat, dia bisa memberikan pertolongan. Biasanya yang bisa menolong itu ketika bisa berjalan Pak Bu ya. Bisa berjalan, minimal awak kalau masih daka bisa ke ATM lah Pak Bu ya. Atau bisa kalau kini ke ATM tidak laku, kini bisa main M-Banking segala macam. Berarti ada pergerakan. Maka dari sini ulama kita sebagai mengatakan Al-Quran itu ialah makhluk. Karena kelak di hari kiamat dia bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mana? Orang-orang yang ketika pagi ala sibuk dia infotainment ya Pak Bu ya. Ala sibuk menculik ikatan cinta yang tak tonton tadi malam ya Bu. Ikatan cinta, ganteng-ganteng serigala ya Pak Bu ya. Nah, tapi pagi-pagi ya Mak. Ya. Yang tengah malam sibuk nonton YouTube, pagi-pagi tidak selesai, tapi nyo kalahkan segala kepentingan duniawinya, nyambi Al-Quran terlebih dahulu. Nyambi Al-Quran, dia baca Al-Quran. Maka di sekolah, Bapak dan Ibu, orang-orang yang suka berkhalwat itu orang-orang yang suka berduaan, menyendiri membaca Al-Quran, maka kelak mungkin insya Allah di hari kiamat Bapak dan Ibu, bukan mungkin insya Allah di hari kiamat, dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Al-Quran itu sendiri. Makanya Bapak dan Ibu, apa yang awak lakukan terhadap dalil hadis itu Bapak? Wabiak goal. Wabiak tujuan dalam hidup awak. Sehari ambo berapa ayat. Ambo khatam sebulan berapa kali. Nah, gue target Bapak dan Ibu. Di samping setiap pagi awak mempelajari tajwid, memperoleh bacaan awak punya target tersendiri. Punya target tersendiri. Ustaz, ambo sebulan khatam Quran. Amin. Ustaz, ambo ulun lancar bona, 2 bulan ambo khatam Quran. Amin. Ustaz, ambo sebulan, 2 bulan yang bisa setahun sekali. Amin. Kapan? Bulan puasa. Amin. Tidak apa-apa Pak Bu. Yang parah itu, seumur hidup sampai mati, belum pernah khatam Quran. Tiba-tiba di alam kubur, Al-Quran tolong ambo. Angin tidak pernah membaca ambo. Ambo lo kan menolong-nolong yang kecil orang aku ya. Ini tidak. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, ayo kita bikin target dalam hidup kita, berapa hari kita baca Quran. Berapa banyak kita baca Quran semalam. Sama kayak kita berdagang di kantor dan lain segala macam. Dalam hari ke hari kan kita punya target Pak Bu ya. Kerjaan kita harus selesai berapa banyak dan lain segala macam. Nah, itu hadis keempat. Hadis selanjutnya Bapak dan Ibu ialah, nah, kata Rasulullah SAW, perumpamaan mislu seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah ultrujah. Baunya wangi, rasanya manis Pak Bu ya. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Quran seperti buah kurma, tidak ada maninya, tidak ada baunya. Nah, itu Pak Bu. Mungkin kalau buah ultrujah mungkin awak jarang kali mencari Pak Bu ya. Tapi kalau buah kurma acok kali itu ya, untuk Bapak Ibu sekalian ini ya. Buah kurma. Kurma itu kalau tidak ada rasanya, tidak ada baunya, lama anda Pak Bu. Ini boleh datuk ambo apa-apa, ambo mama, ambo ibu. Kalau bulan puasa, jadi kurma. Untuk buka puasa, tidak ada rasanya, tidak ada maninya, tidak ada baunya. Pasti dikecil apa ambo kok kurma lah berari tak simpan kau ada nggak bawa. Kau buka puasa kok mau dikubur tak ada pikir kan udah itu rasa Pak Bu ya, udah itu umpamanya Bapak dan Ibu. Jadi seperti itulah Bapak dan Ibu, kita ini yang Islam, yang beriman tidak pernah membaca Al-Quran. Dan sebaliknya Bapak dan Ibu, perumpamaan orang munafik, orang yang membaca Al-Quran, baunya seperti buah rihana, baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik, kadang-kadang wak kagum Pak Bu. Itu kayak orientalis itu Pak Bu. Itu banyak yang hafal Quran Pak Bu. Orientalis itu yang nggak beragama Islam, dia belajar Al-Quran, tujuannya ialah untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Oh banyak Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di Eropa itu, di fakultas-fakultas yang mengkaji budaya-budaya keislaman, salah satu syaratnya ya mereka hafal Quran. Banyak Bapak dan Ibu, mereka yang tahu bagaimana terjemahan Al-Quran. Bahkan Bapak dan Ibu ada kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab yang keren itu Bapak dan Ibu, itu pengarang itu orang Barat. Dia bisa baca Quran, misalkan ada orang munafik, atau di Islam dia tapi munafik Bapak dan Ibu. Baunya seperti bau rihana, dia harum, tapi pahit. Nah, Bapak dan Ibu.
Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi kita juga bermanfaat. Seperti buah ultruja, harum, dan wangi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, hadis selanjutnya, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya kitab Allah dan dipahami maknanya, kecuali malaikat turun akan memberikan rahmat, diberikan keterangan batin, dan nama-nama tersebut akan disebut oleh penduduk langit. Nah ini contoh Pak Bu. Kita hadir dalam ruang virtual kali ini, kita membaca Al-Quran, Pak Bu ya, kita mengkaji Al-Quran, kemudian kita memahami maknanya, seminggu 2 kali, saya dengar kemarin itu ada Ustazah ya, dari Palembang kok saya itu ya. Ya. Ustazah dari Palembang kok itu ya. Ya, Ya. saya seperti belum S3-nya juga ada belum kalau satu ya. Ya. Ya, saya pernah membaca disertasi beliau, Bapak dan Ibu. Itu luar biasa ilmu beliau, Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa belajar dengan lebih dalam lagi. Kita belajar Al-Quran, memahami maknanya, ada kajian-kajian, Bapak Bu. Wah, itu malaikat senang banget, Pak Bu. Jadi kali ini mungkin kalau Bapak Ibu cari, mungkin malaikat ada di kiri kanan Pak Ibu lagi. Wah, mendoakan Bapak Ibu. Tapi tidak bisa tercari kali itu ya. Tidak bisa nampak. Karena penghalasan kita nggak terbuka. Segala macam. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya yang paling fundamental dari semua ini Bapak dan Ibu ialah, bagaimana Ustadz cara kita menjaga kiat-kiat tilawah agar kita bisa komitmen dalam belajar Al-Quran. Nah, caranya Bapak dan Ibu ialah, ini saya ambil dari beberapa kitab Bapak dan Ibu. Yang pertama ialah, kalau kita biar istiqomah dalam baca Al-Quran, luangkan waktumu untuk Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Ini Pak Bu. Luangkan waktumu untuk membaca Al-Quran, jangan mencari waktu luang untuk baru bisa baca Quran. Nah, dalam artian, bikin waktu tetap. Kadang-kadang, Bu, Bapak ulun mengaji, Bu. Alun Ustaz, ya kalau mau cari waktu kesempatan. Nah, kalau lama itu jawaban tidak akan bisa, Pak Bu. Aduh aja kesibukannya itu ya. Aduh aja kesibukan awak. Makanya sekarang luangkan waktu kita. Ibu-ibu saya, alhamdulillah, di pengajian itu kan ya, setiap pagi itu istiqomahkan Bapak dan Ibu. Luangkan waktu kita untuk baca Quran. Nah, jangan mencari waktu luang. Kenapa Bapak Ibu? Dunia ini tidak akan habis-habis yang kita cari, Pak Bu. Haratu tidak akan habis-habisnya kita cari. Maka oleh karena itu ialah mari kita persiapkan waktu kita, sisa umur kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ayo kita luangkan waktu kita dengan Al-Qur'an. Selanjutnya, membuat komitmen. Buat komitmen Bapak dan Ibu. Kita tulis, mungkin kalau bisa ditulis atau mungkin di HP bikin note misalnya. Sehari ambu harus bisa baca Quran misalkan 1 halaman, 2 halaman atau berapa ayat lagi. Insya Allah kita bisa istiqomah. Dan yang ketiga ialah setiap kali komitmen ini sudah terjalankan Bapak dan Ibu, kita ganti komitmen, kita naikkan. Misalkan nih, kita bikin target 1 bulan ini Bapak Ibu ya. 1 bulan saya 1 halaman. 1 hari 1 halaman. Sampai 1 bulan, 40 hari. Ini sudah menjadi habit Pak Bu. Habit atau kebiasaan kita. Sudah istiqomah. Dinaikkan lagi tantangannya. Oh, saya naikkan 2 halaman atau 1 halaman setengah. Nah, begitulah Bapak dan Ibu. Soalnya hidup ini kalau nggak ada tantangan, nggak akan bisa Bapak dan Ibu. Kalau flat aja terus, itu aja nggak akan ada Bapak dan Ibu. Makanya begitu pun juga dengan Al-Quran. Awak lama merasa jago baca Quran, awak lama merasa lancar, target awak lah tercapai, habis itu diam. Maka kita buat tantangan-tantangan baru Bapak dan Ibu. Bisa nggak saya khatam Quran dalam waktu 1 bulan? Bisa nggak saya khatam Quran dalam waktu 2 minggu? Maka itu Bapak dan Ibu kita tingkatkan. Kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Nah, kenapa Bapak dan Ibu bikin target? Oh Ustaz, kamu masih saketek mau bisa baca Quran. Tidak banyak-banyak mau bisa baca Quran Ustaz. Terus, caranya apa Bu? Apakah Tuhan marah kamu? Tidak. Nabi marah, berang tidak kamu kikir Ustaz? Enggak Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu Pak Bu ialah amalan yang walaupun saketek tapi istiqomah. Saketek tapi istiqomah. Tapi kalau untuk orang si mabuk ini jangan dipakai hadis kok Pak Bu. Harus banyak, jangan saketek lagi. Kenapa? Karena kita udah istiqomah nih. Dinaikkan tantangan. Tantangannya kita naikkan. Sehari berapa ayat dan lain sebagainya. Nah, terakhir Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan sekarang ini ialah sebagai sharing Pak Bu ialah apa sih Bapak dan Ibu kendala-kendala yang harus kita waspadai
dalam belajar Al-Quran. Tantangannya apa? Pertama, Bapak dan Ibu, ialah menganggap sepele saat sehari-hari tidak membaca Al-Quran. Awak santai, Pak. Tak ada rasa kegelisahan awak. Hari ku ambo baca Quran alunya. Awak pulang dari kantor, pulang dari kadai, pulang dari pasar, pulang dari sawah, pulang dari toko. Begitu ada teguran kepada awak, ambo belum baca Quran. Awak santai aja. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena inilah alasan-alasan yang buat kita tuh terlena untuk jauh dari Al-Quran. Oh, ambo lah panik, Ustaz. Tidak. Ya kita paksakan kalau kita sudah menjadi istiqomah, sudah menjadi habit kita, mau tak mau kita harus jalankan Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah lemahnya wawasan tentang Al-Quran sehingga tidak terdorong untuk membaca Al-Quran. Pengetahuan kita tentang tajwid belum cukup, pemahaman kita tentang makna Al-Quran belum cukup atau masih kurang, kemudian kita merasa santai. Maka oleh karena itu ayo kita upgrade. Ada pengajian kita hadir, ada taklim kita hadir. Apalagi pengajian itu pakai bahasa orang awak, segala macam. Mungkin ada kedekatan batin Pak Bu ya, ada kedekatan batin. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ialah tidak memiliki waktu wajib sehingga membaca Al-Quran hanya sesempatnya aja. Sesenggangnya aja Pak Bu. Maka kita buat waktu wajib dalam hidup kita. Terbawa lingkungan yang tidak cinta dengan Al-Quran. Terbawa lingkungan. Di kantor kadang-kadang komunitas mungkin, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin jauh dari Al-Quran. Kemudian di pekerjaan jauh dari Al-Quran. Maka inilah membuat terkadang Bapak dan Ibu, kenapa kita jarang baca Quran? Karena komunitas. Maka komunitas itu penting Bapak dan Ibu. Makanya komunitas yang insya Allah dirindukan Allah nanti komunitas Lima Bu Ili, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena komunitas Lima Bu Ili ini benar-benar mengamalkan adat basadi syarat basadi kitabullah. Belajar adat oke, hormat kepada datu, hormat kepada mama oke, tapi ingat segala hormat itu bergantung kepada bagaimana kita menghormati kitabullah. Bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang Bapak dan Ibu. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, ialah yang harus kita perhatikan ialah kita sudah belajar Al-Quran. Kita sudah istiqomah dengan Al-Quran. Kita sudah bisa memahami Al-Quran. Bagaimana dengan anak-anak kita Bapak dan Ibu? Bagaimana dengan generasi kita Bapak dan Ibu? Bagaimana dengan adik-adik ambo di rumah Pak, Bu, Mama ambo, Uni ambo, Ete ambo? Apakah mereka juga merasakan melakukan hal yang sama dengan orang tuanya? Apakah mereka juga melakukan hal yang sama dengan ibu dan ayahnya? Atau sebaliknya Pak, Bu? Ibunya sibuk kamu saji, anaknya sibuk ke diskotik. Ibunya sibuk mengaji, anaknya sibuk membuka aurat. Apanya sibuk mencari harta yang halal, membaca Al-Quran, anaknya mencari harta yang haram. Ini dia Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti Bapak dan Ibu, di dalam surga itu ada change, ada pergantian. Orang tuanya masuk surga, anak masuk neraka. Tiba-tiba berganti. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mau, tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Tidak mau menegur anak ketika anaknya salah dalam menjalankan aturan-aturan agama. Bapak dan Ibu, satu kata terakhir dari saya Bapak dan Ibu ialah dalam mendidik anak itu memang tegas. Saya sepakat dengan Rasulullah, ia tegas Bapak dan Ibu. Tapi ingat, dalam kata-kata tegas itu ada kalimat terselip, yaitu tega. Harus tega Bapak Bu. Harus tega. Kalau tegas aja Pak Bu, oh ambo itu tertulis. Mau tega. Ustaz, ambo tarik anakmu di pesantren. Ambo tarik anakmu di sekolah Islam. Kenapa? Di pesantren anakmu sakit kulit seharusnya. Anakmu udah makan randang di pesantren Ustaz. Anakmu nyajinya sate aja apa sayur tempe aja satu hari. Ya Pak Bu. Harus tega kita Bapak dan Ibu. Harus tega. Ambo tak tega berpisah dengan anakmu Ustaz. Anak cie-cienya. Justru karena anak satu-satunya kita bekali dengan agama. Kalau awak mati, kalau awak meninggal dunia, ya satu-satu bisa mendoakan awak kan ini ya Bapak Ibu. Jangan dilatak nikah tiak tadi teh. Kan gitu Bapak dan Ibu ya. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, tolong buat adik-adik saya di rumah, saya yakin orang tua saya, mama saya, datuk saya sini orang-orang yang soleh dan solehah yang insya Allah masuk dalam surga. Tapi adik-adik saya di rumah belum tentu Bapak dan Ibu. Ingat, tegas dan tega. Harus tega kita mendidik dia Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita tegas saja, tapi kita nggak pernah tega. Enggak nih Ustaz. Ambo dan anakmu ke sekolah agama itu untuk apa anakmu berhenti Ustaz? Kita agamanya kita pertanyakan. Agamanya kita pertanyakan Bapak dan Ibu. Bisa nggak agama kita bisa memberikan rezeki saya? Padahal Bapak dan Ibu justru yang kita pertanyakan itu ialah bisa nggak dunia ini memberikan rezeki kepada saya? Kalau tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf
datuk saya, kemudian para mama saya, orang tua saya, orang kampung saya, ete, inyit, makwo, dan lain segala macamnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita bersama. Wabil khusus kepada saya pribadi, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya juga orang-orang yang terlibat dalam mengamalkan isi-isi Al-Quran ini juga. Amin. Billahi taufiq wal hidayah, walidu wal inayah, nun wal qalami wa ma yashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada waktu nggak tanya jawab? Agak Boleh sampai jam mulai ini kali itu ya. mulai ini. Oke, Ya, terima kasih. Kepada sidang tadarus, alhamdulillah luar biasa pencerahan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan memang itulah kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Banyak tantangan, godaan untuk tidak ikut tadarus. Tapi itulah barangkali yang bisa kita lewati. Bahkan Pak Ustadz, ada salah satu jemaah pengajian sangat itu mananya juga tadarus itu. Mencandu istilahnya. Mencandu ya. Jadi kalau nggak hadir tadarus rasanya ada yang kurang. Baru sampai tahap itu barangkali. Jadi kepada sidang tadarus silakan mengajukan pertanyaan ringkas dan tidak berkaitan dengan apa yang disampaikan. Silakan. Waktu beliau hanya 5 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Ananda, itu moto-moto baca Al-Quran tadi, ulun itu deh Ibu Lela. Luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Lanjutnya apa, Pak Ananda? Luangkan waktu engkau untuk baca Al-Quran. Jangan apa Bu? Iya, luangkan tadi, Bu? baca Al-Quran. Ceritanya? Bukan menunggu waktu luang baru bisa baca Quran. Gimana? Bukan. Luangkan waktu untuk baca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Menunggu waktu luang. Menunggu waktu luang. Bukan menunggu waktu luang. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Luangkan waktu. Mondo. Itu sudah ditulis tuh. Mondo ya, pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ambolah tanya. Salam. Nah, tentang bacaan tadi, main, roin. Nah, namanya kami lah bau mua ya, susah melafazkannya di kerongkongan ya, itu baah. Namanya tuh. Ya kurang kurang di situ. Kayak ain, sa. Nah, itu kan suka terbalik-balik aja. Nah, itu baah. Dalam arti surat itu kan artinya jadinya karena jadi benar. Ada kami. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekali jawab Ustaz. Silakan. Langsung aja, Cok. Langsung aja. Boleh. Ya. Baik, Ibu, tadi Bu Linda kan saya. Bu Linda. Terima kasih, Bu. Aku muda kami pun ada bagi gigi geraman lebih tanggai Bu ya. Ada gigi tak rapek lain gitu kan tuh ya. Cara mengaji dulu makan komo, makan perawis Bu ya. Inilah makan bubur gini mengaji itu tak bisa lain kan gitu Bu ya. Lah banyak keluar banyak anginnya keluar daripada tatahan ini Bu ya baca Quran. Ya. Banyak ini kalau terang. Tapi Pak Sobi kadang-kadang huruf pa tapi kalau gigi tak ada menahan lah keluar sih tak ada Bu ya. Kalau bahasa Ibu tadi, bagi orang-orang yang mungkin yang sudah berumur, yang sudah sepuh gitu kan ya, yang mungkin ya pengucapannya nggak tepat lagi. Bapak dan Ibu, ialah dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah itu hanya menghukumi Bapak dan Ibu berdasarkan kemampuan seseorang. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Kalau seandainya awak tidak ada gigi, awak mungkin segala macam, kemudian umur kita sudah mulai menua dan segala macam, Bapak Ibu. Tentunya secara fisik, secara jasa dia, kemampuan kita kan tidak seperti yang dahulunya lagi, Bapak dan Ibu. Ya sama seperti sholat, Pak Bu. Kalau tidak sholat sembahyang kagak, duduk. Tidak sholat duduk, berbaring dan lain segala macam, Bapak Ibu. Begitu pun juga dengan hukum Al-Quran. Nah makanya Bapak dan Ibu membaca Al-Quran ini sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ini betul.
tapi hanya bagi orang-orang yang memang disitopkan orang-orang yang mampu untuknya. Dalam tanda kutip, seluruh perlengkapan dia untuk mengucapkan itu masih utuh dan lain segala macamnya. Tapi kalau bagi orang yang sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah, kan gigi itu kan nikmatnya, gigi nikmat, garaman itu nikmat, segala macam misalnya, maka ya itu diperbolehkan berdasarkan kemampuan dia yang ada saat ini. Jadi tidak ada keharusan gitu ya, tidak ada keharusan. Tapi yang menjadi keharusan itu ialah berusaha untuk menuju ke sana itu penting. Nah, berusaha untuk menuju ke sana itu penting. Jadi jangan mentang-mentang buku kecil Ustaz, lah bisa lah tidak dipermasalahkan, Allah baca nama kita buat nama belajar lain, itu tidak mungkin Bapak dan Ibu, tidak mungkin. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu ialah jawabannya ialah tidak masalah Bu. Kalau seandainya kalau baru tahu tapi banyaknya yang kedua dengan kata tahan tidak masalah Pak. Nah itu intinya Bapak ya. Terima kasih. Maaf Ya, pakai Bu. tua. Kita sama-sama udah bergigi pakai tua. Jadi keluar tuh laba lain. Yuk. Ya, silakan yang lain. Ya. Itu. Ambo bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ambo dulu tuh. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya kita kok bersama dengan ada tadarus bagi kok menambah keyakinan kita bahwa kita memang bisa baca Al-Quran. Nah, nambo tanyakan, kita ingin membaca Al-Quran, tapi pada saat kita membaca itu sering merasa ragu, kurang lama, kurang ikut, baca gitu Pak Ustaz. Ragu artinya ragu bacaannya atau apa Pak? Ya ragu sih, sehingga hati membaca Al-Quran itu datang dalam rasanya. Oh, iya. Ya. Baik, langsung aja Pak ya. Iyalah. Ragu itu ada dua Bapak. Ada ragu yang disebabkan karena di luar. Oh Mama, maaf ya Mak. Maaf. Iya. Ya Mak, ragu itu kan ada dua Mak ya. Ada ragu yang kalau baca dalam surah An-Nas itu iwas bisufi sudurin nas, itu bisikan setan. Ada yang ragu karena memang awak tuh sadar baca nama itu betul pindah, benar pindah. Nah, oleh karena itu Bapak, kalau ragu karena bisikan setan, berarti Bapak dan Ibu kita harus melawan. Tapi kalau ragu karena kualitas bacaan kita, kalau bacaan awak lain betul pindah, itulah pentingnya guru, itulah pentingnya talaki Bapak dan Ibu. Makanya caranya Pak Bu ialah silakan kita baca, dan tidak apa-apa Mak, dibacanya setiap hari segala macam. Tapi ketika sekali seminggu ada guru, ditanyakan ke guru. Oke. Ketika ragu, misalkan ketika ragu jangan berhenti dulu Mak. Alif Lam Mim. Ragu ya, berhenti aja dulu, tidak usah ngaji lagi gitu kan. Nah, tapi lanjutkan aja Mak. Nanti mana ya ragu dicatat. Nanti wak tanyakan kepada guru ketika wak bisa talaki. Alhamdulillah kan sekali seminggu wak mengaji. Itu bacanya yang betul apa gitu. Makanya alangkah indahnya Bapak Ibu kalau wak mengaji tajwid misalkan nih selain wak murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yalah, terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi yang bertanya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apakah kita ikut tadarus ini kan ramai-ramai itu Pak Ustadz. Katamnya kan ramai-ramai. Apakah ikut katam pribadi itu apa ramai-ramai itu Ustadz? Oh. Terima kasih Ustadz. Salam. Kau manggil apa Bu? Ete, uni apa Bu? Betul. Oh, Ete, ini kali. Uni kali ini. Ya, Mak, kasih Mak. Pertanyaanku mungkin bagus nih. Apa tadarus? Apa khatamnya bareng-bareng? Atau khatam sendiri? Kalau lebih rancak ya dua-duanya Mak ya, tuh ya. Rancak dua-duanya. Wah, ada khatam secara bersama-sama dalam majlis tilawah, majlis murojaah Al-Quran. Pun awak punya target sendiri. Khatam secara pribadi gitu kan ya. Tapi dengan syarat Bapak dan Ibu ialah khatam secara pribadi itu ialah kita memang sudah yakin akan bacaan kita minimal untuk kita sendiri. Nah, minimal untuk kita sendiri. Tapi kalau kita belum yakin Bapak dan Ibu, makanya Pak Bu ialah dulu di kampung Pak Bu ya.
Ada kan ada khataman Quran kali itu ya, ada khataman Quran diarah kali yang itu untuk sekedar meyakinkan si anak, si orang membaca dia itu telah layak kok baca sendiri, maka dia boleh khatam. Tapi kalau kita yang belum yakin, ini bukan berarti nggak boleh Bapak dan Ibu ya, bukan berarti nggak boleh. Alangkah lebih baiknya kita mungkin murojaah dulu bacaan kita kepada seorang guru. Tapi kan sekarang kan bertemu guru kan sekali seminggu atau sekali seminggu 2 kali dan segala macamnya, atau satu hari segala macam. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, ini hanya anjuran aja. Jadi tidak ada halangan bagi seseorang yang belum sempurna bacaan untuk khataman, enggak. Ya kita belajar itu. Kenapa? Karena memang membaca Al-Quran terasa lancar kalau kita sering mengulangnya. Kalau rancaknya tadi ini ialah dua-duanya rancak. Awak khatam Quran kurang, khatam berjamaah boleh. Nah, sama bulan Ramadan, kalau kita nggak sanggup baca Quran, khatam Quran bulan Ramadan itu kurang, ya sama-sama bagi-bagi juga anak-anak wak. Ang 5 juz, au 5 juz, amak 5 juz, apa 5 juz nanti akhir wak khataman. Boleh Bapak dan Ibu. Ya. Iya. Iya toh. Berkaitan dengan pertanyaan tadi itu, kami kan tadarus bersama itu, yang membaca kan seorang-seorang. Ya. Yang lain kadang-kadang bagaimana masuk khatam itu dihayati. Misalnya, kalau yang lain membaca, yang lain menyimak, termasuk itu ikut khatam dalam Al-Quran itu. Boleh silakan sekarang jali tak saja. Itu kan berjamaah ke, yang Ya, membaca seorang-seorang. Ya, kemudian berganti-ganti sampai tadarus, sampai khatam. Ini pertanyaan, sedangkan dalam maksud khatam itu seseorang hanya sempat membaca 5 kali, 6 kali. Bahas supaya betul-betul terasa dinyo khatam membaca Al-Quran itu. Mungkin perlu menyimak serius atau gimana? Dikira Ustaz. Oh, biar terasa imbang kali itu jawabannya itu. Biar terasa imbang pembagiannya rata gitu. Ya. Oh ya. Mungkin strateginya kali itu ya. Mungkin lebih ke arah strategi ya. Strategi bagaimana semua itu merasa menikmati khatam secara bersama-sama itu kali ya. Ya. Ini pengalaman tuh ya, pengalaman mungkin sekedar sharing. Dulu waktu kami tuh waktu sekolah-sekolah juga mungkin dia tanggung jawab masing-masing itu. Misalkan nih 1 hari itu berapa ayat gitu kan ya. Misalkan nih biar teratur-atur gitu kan ya. Tapi kan masalahnya kalau di Zoom tuh kan pesertanya nggak tetap. Yang pasti ada tapi ada tambahan kadang-kadang itu kadang-kadang tidak kan gitu tuh ya. Nah gitu kan. Untuk yang ala tetap itu kalau bisa tuh dibagikan memang proporsional gitu loh. Dibagi berdasarkan berapa ayat gitu kan ya. Nah jadi insya Allah nanti begitu khataman semuanya bisa sama-sama merasakan tuh gitu kan ya. Tapi sebenarnya ya tuh maksudnya bukan itu kan Ustaz. Maksudnya begini, kawan-kawan tadi kan ikut membaca, yang lain menyimak serius. Nah, tamat Al-Quran, yang menyimak kok sama nggak nilainya dengan membaca? Nah, itu tamat Al-Quran. Bagian jemaah aku kadang-kadang sudah mengaji, yang punya kesibukan lain, tapi punya waktu khusus menyimak. Apakah nilai menyimak sama dengan nilai membaca? Nah, itu intinya. Oh, iya. Apakah nilai menyimak baca Quran sama dengan nilai membaca? Ya. Kalau saya mengatakan deh, tapi dia tidak baca Quran deh, tapi hanya sekedar menyimak di hari itu. Ya, betul. Oh, betul lah gitu. Yang sekedar menyimak di hari itu karena memang ada kesibukan, dia nggak ikut membaca tapi dia ikut join kemudian mendengarkan dan semacam. Bapak dan Ibu, pertanyaan simpel dari datuk kita tadi ialah apakah sama pahala orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang menyimak bacaan Al-Quran gitu ya? Apakah sama? Saya pernah mengalaminya tuh ialah ketika dalam sebuah pengajian tuh gitu ya. Jamaahnya ada sekitar 100 orang. Waktunya cuma 1 jam. Ya. Yang disuruh membaca hanya sekitar 10 orang. Yang selebihnya terpaksa untuk menyimak. Apa pahalanya sama? Saya pernah mendengar kutipan dari Imam Syafi'i itu ialah pahalanya sama. Pahalanya sama. Ini kan hanya masalah kesempatan yang belum dapat dia. Pahalanya sama tuh gitu kan ya. Kenapa? Karena memang dia punya waktu, dia sudah dihadirkan ke sana, dia sudah join dan itikat dan niatnya sudah untuk ke sana. Tiba-tiba di sana dia belum berkesempatan untuk membaca. Yang kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan atau memang waktu atau jatah yang belum dia dapatkan. Maka pahalanya sama, Bapak dan Ibu.
Tapi jangan juga kita jadikan dalil ini, ya sudah Ustaz, saya menyimak aja tiap hari Ustaz. Nah, tidak bisa juga dengan kamu menyimak aja lah tiap hari, tidak bisa Pak. Tapi memang ini alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz. Karena sebagai jemaah masih ada pertanyaan? Ada satu. Itu terakhir, silakan Mando. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk, awak dapat pencerahan dari Pak Ustadz. Hidayatullah. Hidayatullah. Ya. Ambo ada ambo colik kini metode Ustadz itu kan. Iya. Bahasa ada cara pengajian bakumpul kan. Misal awak tak awak kini kan. Ada dikumpul semacam 30 orang misalkan. Ya. Itu bersuawak sekali seminggu. Jadi dalam bersuawak seminggu hanya menyetor kajian awak disuruh membaca tiap orang sajus-sajus. Jadi ada kan 30 kan katam jadinya itu kan. Jadi awak membaca seorang-seorang di rumah masing-masing kan. Itu tidak dites lagi waktu pertemuan itu tidak dites lagi, itu tidak diulang lagi, tidak diapain gitu kan. Hanya awak mengkaji yang lain. Jadi yang menjadi pertanyaan ambo gitu kan. Karena awak kan tahu kan, awak baca seminggu itu 1 juz, sedang halamannya karena awak baca banyak yang salah kan. Ya. Apalagi 1 juz misalkan. Kan awak baca orang mengaji itu kan harus tahu tajwid ya makrosnya itu kan. Karena apa ya awak sadon tak itu beda itu kan. Kan itu menjadi apa keraguan awak di diri awak misalkan. Jadi kira ada Ustaz pengajian takai koko apa dibenarkan apa tidak gitu kan. Itu menjadi apa ganjalan di hati ambo gitu kan. Karena waktu pas pertemuan itu kan kadang baca Al-Fatihah tak biluri kadang baca Ustaz tadi sampai puluh aja udahnya sama kan. Itulah kira kan. Jadi itulah apa semacam undang-undang ambo tuh Ustaz kira bisa Ustaz bagi pencerahannya gitu. Ya terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Suku semabu ya Ustaz ya. Semabu bunda. Semabu Bujagung Pak. Bujagung. Oh semabu Bujagung. Oh iyalah. Panggil Bapak. Pak. Ya. Silakan Ustaz. Ya Ustaz ya. Makasih Pak. Tadi kan di awal sudah disampaikan Pak ya, orang yang mahir, lancar baca Quran, nanti dia akan mendapatkan pahalanya bersama dengan malaikat ke dalam surga. Bagi orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, kalau kecil awak masih alun lurui lah gitu ya, alun lurui. Nah, tapi dia masih punya keinginan untuk membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, maka dia dapat 2 pahala. Nanti dari dalil itu Pak, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jadi untuk membaca Al-Quran tidak harus mengkhatamkan Al-Quran, tidak harus ada kewajiban kita untuk fasih atau jago dulu baca Quran secara tajwid. Tidak ada. Karena ini 2 hal yang berbeda menurut saya Bapak Ibu kita belajar juga gitu kan ya. Kalau seandainya kita menunggu lancar dan fasih untuk baca Al-Quran, itu kan nanti yang orang tua-tua berarti kan nggak ada kewajiban untuk khatam Quran dong Pak. Kenapa? Karena memang sudah berkurang gaya bacaannya itu. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu ialah untuk yang sudah punya target sehari untuk baca Quran, lanjutkan aja. Tapi ada waktu kita untuk belajar dengan guru gitu. Jadi istilahnya Bapak dan Ibu ialah singkatnya tidak ada kaitannya sebenarnya antara kita membuat target dalam kita untuk baca Quran dengan belajar dengan guru. Soalnya kalau kita belajar dengan guru, selalu mengandalkan dengan guru Bapak dan Ibu, kalau kita nggak baca Quran di rumah, mengulang-ulang terus dengan ayat-ayat lain, itu tidak akan lancar juga. Kenapa? Karena waktu kita itu sangat sedikit, hanya mengandalkan dengan guru. Kalau mengaji dengan guru pun waktu juga nggak bisa banyak. Kenapa? Karena banyak yang lain juga yang ikut bergantian dengan kita. Makanya Bapak dan Ibu sering dikatakan kalau dengan guru ngaji kita enak, banyak-banyak ulang kaji di rumah ya. Dalam arti banyak-banyak membaca di rumah. Gitu. Maka Bapak, Pak Yasir Al-Sam, bahwa insya Allah nggak apa-apa Pak. Dibaca aja di rumah, walaupun itu belum lancar, karena itu kan untuk konsumsi kita. Konsumsi kita gitu kan, bukan untuk konsumsi publik. Misalkan kayak imam, kalau imam harus kita kedepankan orang yang mahir baca Quran. Tapi kalau untuk konsumsi kita ya nggak masalah gitu Pak.
Ya. Jadi ini dua. Nah, yang akan lebih baik lagi Bapak dan Ibu, kita belajar Quran, kalau kita masih ragu, segera cari guru. Cari orang yang bisa membetulkan bacaan kita. Tapi jangan diberhentikan juga gitu bacaan kita. Terus saja belajar. Waktu hampir jam 4. Ya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, Pak Datuk saya, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf, mohon izin. Saya mohon izin dulu Pak Bu, belum jam 8:30 ada acara akad nikah di Depok Pak Bu. Ada akad nikah di Depok. Oke Pak Ustadz, terima kasih atas nama Sidang Tadarus. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan menjadi pencerahan bagi kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biasa. Haji mari Ustaz. Amin. Siap. Tadi soal pembacaan Al-Quran tadi luar biasa pencerahan, membuat kami bersemangat untuk